Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irham selaku dosen pendidikan agama Islam yang telah memberi kesempatan untuk saya menjelaskan tentang bab 1 yaitu kajian konseptual moderasi beragama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfira Khairunisa dari kelas akuntansi semester 1 dengan nomor NPM 4118340324002. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan batasan moderasi. Yang pertama itu ada kata moderasi berasal dari bahasa Latin atau moderation yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri, yaitu dari sangat kelebihan dan kekurangan. Yang kedua ada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, core, inti, standar baku, atau non-elegant, yaitu yang berarti tidak berpihak. Selanjutnya, secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal meyakinkan moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara, dan tawazun, yaitu berimbang. Selanjutnya, sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki pandanan makna dengan kata tawasud, yaitu tengah-tengah, itidal, yaitu adil, dan tawazun, yaitu berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab, kata wasatiyah diartikan sebagai pihak terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berarti memiliki posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Jadi moderasi kalau digaris besarkan itu adalah keseimbangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan, dan adil. Selanjutnya ada moderasi batasan moderasi, yaitu moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri, yaitu eksklusif, dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, yaitu inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem, berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstrem dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara ini, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, setiap hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat,
multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama kita juga bukan pilihan melainkan keharusan. Jadi moderasi di dalam Indonesia bukanlah pilihan tetapi keharusan agar masyarakat Indonesia bisa mempunyai rasa toleransi dan kedamaian. Baik, yang kedua ada prinsip dasar moderasi adil dan berimbang. Dalam satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan itijat tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Selanjutnya ada moderasi beragama. Niscaya umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif yaitu tertutup, melainkan inklusif yaitu terbuka, melebur, beradaptasi, bergaul, dan sebagai komunitas. Selalu belajar di samping pemberi pelajar. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keagamaan, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya itu ada yang ketiga atau yang C, itu landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Setiap agama mengajarkan menyarankan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Disinilah esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk hidup atau makhluk Tuhan. Selanjutnya, moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan keselamatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keagamaan kita dan berkhidmat membangun bangsa dan negara. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tentram dan menenteramkan. Bila ini dapat diwujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia menjalankan agama seutuhnya. Lalu ada contohnya, yaitu mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu profesi seorang yang menengahi pemain yang dituntut untuk yang selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak, yaitu wasit. Lalu selanjutnya ada
Kata wasiat juga biasa digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan arti khiyar atau pilihan atau terpilih. Jika dikatakan ialah adalah orang yang wasat, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi sebutan umat Islam sebagai umatan wasathan itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap mempengaruhi atau adil, baik dalam beribadah secara individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat. Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 143. Yang keempat atau yang D itu ada indikator moderasi beragama. Seperti telah ditemukan sebelumnya, moderasi adalah ibarat mendul jam yang bergerak dalam pinggir dan selalu cenderung menuju pusat dan atau sumbu. Ia tidak pernah diam statis. Setiap moderat dapat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam keberagamaan selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus tidak menggambarkan sebagai konteksi dan pengumpulan nilai itu terjadi. Lalu ada indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah ada 4, yaitu komitmen, kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali beberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Selanjutnya yang keempat atau yang kelima atau yang moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Sebagai tulisan tentang moderasi beragama seringkali hanya fokus menetapkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama atau yang sering disebut sebagai ekstrem kanan. Ini menggambarkan pemahaman yang belum utuh tentang moderasi beragama, karena sesungguhnya moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki secara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang liberal atau yang sering disebut sebagai ekstrem kiri. Ekstremisme dan kekerasan tentu bukan bagian dari esensi ajaran agama manapun. Itu mengapa bahwa ideologi ekstrem tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat beragama dalam jumlah mayoritas, karena esensi agama sejatinya adalah untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan
yang nilai-nilainya niscaya diterima oleh umat kebanyakan. Mereka yang mengampanyekan pandangan dan ideologi ekstrem dalam beragama biasanya berkelompok dalam jumlah kecil, menghindari debat atau diskusi rasional, serta lebih cenderung memilih gerakan dan aksi radikal. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Moderasi juga ajaran inti agama Islam. Islam moderat merupakan paham keagamaan yang relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, maupun bangsa itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.